Jadi ada yang gak boleh ditulis di kitab, tapi disimpan di sini. Maka di bagian bawah kitab barusan, sudur, dadanya ahli ma'rifat, dadanya para ulama, itu kuburan-kuburan ma'rifat. Itu bahasa orang lama. Kalau saya ganti, sudurul awliya maktabatul ma'arifi wal asrar. Kalau dulu disebut dadanya orang-orang arifin billah, wali-wali Allah, itu kuburan. Kalau kubur, dikubur dong. Tapi zaman sudah berubah. Kenapa saya katakan begitu? Ini kan bukan hadis ya, jadi boleh beda nggak? Boleh. Dajjal, Nabi Isa aja nggak berani lawan di zamannya. Nabi Musa aja nggak berani ngelawan. Di zaman Nabi Muhammad pun belum diizinkan keluar. Ahlul Badar yang melawan ribuan orang pun tidak dipertemukan fisik, bertengkar langsung, berperang langsung dengan Dajjal. Tapi Nabi mengatakan itu untuk akhir zaman. Dajjal ini mainannya apa? Mainannya mutar balik ma'rifat, ma'rifat surga neraka. Maka disebut oleh Nabi, surganya neraka, nerakanya surga, apinya air, airnya api, sesatnya itu benar, benarnya itu sesat, lurusnya itu bengkok, bengkoknya itu lurus. Itu dia, itu si Dajjal. Gimana cara memahami itu? Bukan dengan latihan fisik. Kan sekarang orang untuk menghadapi Dajjal latihan fisik. Saya suka main panahan, itu olahraga saya itu. Main kuda, seneng kuda ya. Boleh kita adu pacu ntar. Kalau masih ingat caranya ya, di tempat beliau nih ya. Dulu masih bisa lah beberapa ya. Bukan itu. Kalau latihan begitu, kalah kita sama apa? Kalah kita. Kalau fisik kita kalah sama siapa? Sama binaraga, sama boxer ya, sama pesilat. Kalah kita. Kalah pasti. Yang membuat kita beda dengan tentara Dajjal apa? Ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada lagi. Karena Nabi mengatakan, kamu kalau ketemu Dajjal merasa masih beriman, tapi imanmu sudah berubah. Nabi ngomong itu. Nah, gimana cara biar selamat itu? Ada orang yang sudah dibelah badannya jadi dua, ketika dihidupkan lagi apa kata dia? Sebenarnya saya tambah yakin Rasulullah itu sungguh benar, bahwa engkaulah Dajjal yang dimaksud. Habis dibelah badannya, digergaji. Jadi Dajjal itu dapat asma, menghidupkan yang mati, mengendalikan hujan. Dapat asma dia, walaupun yang dia hidupkan itu bukan manusia, tapi itu jin atau apalah, kita nggak tahu, nggak ngerti kita. Sakti. Nanti antum kira Dajjal itu Mahdi. Orang-orang nanti akan mendaulat. Dajjal itu Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntazor, yang ditunggu-tunggu, karena dia bisa ngomong makrifat juga. Gawat itu. Lama-lama dia bilang Anallah, aku Allah. Lama-lama begitu dia ngomongnya. Bahaya bener. Maka Imam Ghazali berpesan di kitab ini, harus baca kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad. Kalau enggak bisa, baca Muqaddimah Ihya tentang akidah, cukup. Mesti kuat akidahnya ya. Gak ada yang ngantuk nih. Itu ada di satu doang. Al-munfarid bil izzati wal jabarut arafi lis sama' bi ghairi imad, al-muqaddir fiha arzaq al-ibad. Lihat langit. Langit ada tiangnya enggak?
kok nggak runtuh? Siapa yang mengangkatnya? Allah. Di sana Allah sudah tulis rezeki kita. Imam Ghazali dalam Syarah Asmaul Husna, judulnya Al-Maqsad Al-Asna fi Syarhil Asma'il Husna, kata beliau, Ar-Razzaq, Allah yang maha berizki, maknanya dua, rezeki zahir materi atau batin immateri. Rezeki zahir minum, makan, menikah, mobil, rumah, sehat. Sehat kan nih? Sehat ya? Alhamdulillah. Walaupun hujan-hujan begini, ini biasanya hujan? Kadang-kadang. Deres banget malam ini ya. Nungguin Pak Kasat ya. Saya kaget, buat tasbih dia, bukan buat bedil. Buat tasbih di kemana-mana. Semoga beliau ikhlas ya, amin. Ya, biasanya udah punya mursyid tuh begitu itu biasanya. Tapi belum bercerita sama saya ya. Ini langit yang di atas kita disebut as-sama'ud dunya, langit bumi, langit dunia. Hati-hati, di situ ada kerajaan syaitan. Dulu syaitan itu bisa tembus sampai jauh, dan mereka punya tempat nongkrong. Ya, kafe lah kalau bahasa sekarang. Nongkrong dia, ngapain dia nongkrong? Dengerin gosip makhluk langit. Kok dia bisa tahu? Karena dulu rajanya setan alias iblis yang bernama, ada nama pangkatnya di surga, Haris. Ada nama malaikatnya, Azazil, itu nama malaikatnya itu. Tapi nama aslinya bukan itu, nama aslinya Ihyas atau Iyas. Di kitab tuh Iyas, yang berputus asa. Bukan Ilyas, bukan. Aisun, berputus asa. Ada yang bacanya Ahyas, Ihyas. Saya nggak tahu mana yang tepat ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab, ini kan bahasa lama sebelum bahasa Arab malah. Ternyata dulu terjadi kiamat, meteor turun. Itu semua jin itu bertubuh fisik, disebut Banul Jan. Mereka nggak boleh lagi nginjak bumi, maka mereka pindah ke pohon-pohon, ke gunung-gunung, ke laut-laut. Maka di laut selatan ada bukan aneh ngomong, kalau ke gunung ada lagi, kalau ke pohon ada lagi. Itu bukan khurafat, itu asli, cuma dalam bahasa lokal disebut dengan nama yang berbeda-beda. Tapi ingat, mereka sudah tidak punya hak menjadi khalifah di muka bumi. Maka kita nggak boleh takut sama mereka, tapi nggak boleh takabur juga. Biasa aja, lu gua selesai. Ya? Ini wilayah kami, jangan ganggu. Gitu aja udah.